guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng Diva dan Reza Rahman di tahun 2022, video pertama di YouTube. Guys, hari ini aku tuh ada sebuah video spesial buat kalian. Ini tuh mengenai bukan tentang make up ya. Ini tentang pembelajaran nih yang ada di kampus aku. Nah, kali ini aku diembanin tugas untuk mempresentasikan materi mengenai pembelajaran digital. Kalian mau tahu nggak sih? Kalau mau tahu, jangan lupa simak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang aku maksud tadi ya guys. Nah, sesuai judul yang di belakang, ini tuh mengenai pembelajaran digital, dimana pembelajaran digital itu adalah era yang dimana kita sedang lakukan nih sekarang. Apa sih pembelajaran digital? Kalian udah pada tahu belum sih? Tentunya kalian pasti udah pada tahu sih. Menurut aku, yang namanya digital itu udah masuk ke era internet. Yang namanya era internet serba online, kayak pacar online, belajar online, terus apa lagi? Belanja online dan sebagainya. Nah, yang sekarang itu aku bahas akan mengenai pembelajaran digital dan juga merujuk ke bidang ekonomi. Nah, kita lanjut. Maaf banget nih, soalnya ada kendala di video yang ini, jadi nggak kerekod. Jadi aku pakai suara aja. Mengenai perkembangan pembelajaran digital dalam teknologi pendidikan atau educate dikenal sejak tahun 1971 dengan munculnya sebuah permainan guys. Nah, kalian bisa baca di sini edukasi digital bernama The Oregon Trail yang dibuat oleh Don Rewich, Bill Heinemann, dan Paul Dillenberger, yang isinya mengenai beragam materi pembelajaran sejarah matematika. Nah, tentunya tujuannya adalah untuk memahami isi materi kedua pelajaran tersebut. Nah, maka dari itu kemunculan internet lah pada sekitar tahun 1990-an menjadikan educate semakin berkembang. Salah satunya adalah dengan kemunculan kamus online, buku online, elektronik online, maksudnya kayak buku elektrik gitu kan yang di online dan kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk materi selanjutnya aku sering banget aku ternyata jadi sakit, jadi nggak maksimal dalam video ini dan mungkin deadline-nya juga harus segera selesai. Makanya aku berusaha mungkin untuk menyelesaikan tugas ini. Lanjut, nah dari tahun 1997 lanjut lagi, ada lagi perkembangan lagi di era digital masyarakat yang memberikan batas ruang sehingga masyarakat itu secara profesional dapat pengetahuan gitu. Jadi misalkan pada awalnya itu dari startup biasanya di bisnis tuh startupnya, nah sekarang udah naik lagi ke startupnya dari pendidikan, dan hiburan dan sebagainya. Nah, digital ini terkenal itu di era 1998 sampai 2000 gitu. Aku bilang ya, nah, beberapa tahun terakhir ini pembelajaran dengan metode online kerap digeluti ya. Apa sih namanya itu yang itu apa ya? Nah, itu dianggap sangat menjadi alternatif untuk kita apalagi ya kita di era COVID kayak gini ya, yang selama pandemi ini kita selalu online dan terlahirlah sebuah kurikulum yang namanya, bukan kurikulum sih, sebuah program kuliah yang bernama PJJ, Pendidikan Jarak Jauh. Yuk lanjut. Nah, di sini ada fungsi dan manfaat pembelajaran digital. Yang pertama kayak yang aku sebutkan tadi ya, praktis dan fleksibel. Nah, jadi online learning ini sangat praktis buat kita, apalagi kita yang berbahan kita kan bangun tidur HP, mau makan HP yang ada di sini, itu emang praktis yang kita. Yang kedua
tapi jangan cuma disimpan aja, harus dokumentasi itu harus kita pelajari gitu, jangan cuma di foto udah aja kayak gitu kan, sama aja bohong ya nggak sih. Lanjut ke itu yaitu pendekatan yang lebih sesuai. Online learning menggunakan pendekatan teknologi yang lebih sesuai dengan pelajar masa kini. Jadi kita itu ini lebih ke media ya fungsinya. Makanya kita sekarang dari YouTube, TikTok apalagi ya, terus media-media lainnya gitu kan. Tapi yang lebih unggul TikTok sih, karena hampir 85% populasi di Indonesia menggunakan TikTok. Nah yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya, cuman aku masukin 5 poin. Itu ramah lingkungan dengan berkurangnya mobilitas. Kenapa kayak gitu? Karena kita nggak perlu kemana-mana gitu untuk mencari ilmu kayak gitu, bisa melalui online, dan itu akan mengurangi mobilitas. Kita nggak sering berkendara, polusi kurang gitu kan, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya, oke, lanjut mengenai desain pembelajaran. Desain pembelajaran digital ini menurut Martinez adalah waktu yang tepat dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. Nah, ini tuh mencakup pokok bahasan, dapat dibuat seimbang sehingga tidak ada materi pelajaran yang dibahas terlalu mendalam atau terlalu sedikit. Lanjutannya, ini aku bikin contoh itu untuk guru ya, karena kita itu masuk mengenai seorang pengajar terhadap pelajar gitu kan ya. Nah, guru dapat menetapkan berapa banyak materi pelajaran dapat atau sebaliknya disajikan dalam jam pelajaran. Lalu guru juga dapat menetapkan urutan atau rangkaian materi pelajaran dan memudahkan siswa dalam mempelajari isi pelajaran. Guru juga dapat mudah menetapkan strategi pembelajaran yang cocok dan menarik. Guru dapat dengan mudah, tepat, dan cukup waktu untuk mempersiapkan berbagai keperluan peralatan maupun bahan yang diperlukan dalam belajar. Nah, guru juga bisa mudah mengukur keberhasilan siswa itu sampai mana nih, si Dipa sampai mana nih kerjanya gitu kan, belajar ya kayak gitu kan. Guru dapat menjamin bahwa hasil pembelajaran akan lebih baik dibanding dengan hasil belajar tanpa tujuan instruksional. Tapi di sini juga sebenarnya pembelajaran digital juga ada kekurangannya. Sama sih, semua juga ada kurang dan lebihnya ya guys. Oke, yang selanjutnya ini menurut Koswara ya, tahun 2006 dikutipnya. Strategi pembelajaran digital. Nah, strategi pembelajaran digital ini menurut Koswara itu ada 5. Yang pertama, learning by doing. Apa tuh learning by doing? Learning by doing adalah simulasi belajar dengan melakukan apa yang hendak dipelajari. Jadi kita belajar dengan praktek. Nah, yang selanjutnya, incidental learning. Mempelajari sesuatu secara tidak langsung, seorang peserta didik dapat mempelajari sesuatu melalui hal yang lebih menarik, dan diharapkan informasi yang sebenarnya dapat diserap secara tidak langsung. Jadi learning itu lebih kita yang mencari gitu, dibanding kita menerima pengajaran, kita yang mencari gitu, mencari sesuatu, mencari seseorang. Lanjut, learning by reflection. Biasanya reflection itu terjadi karena refleksi itu secara tiba-tiba dan naluriah ya. Mempelajari sesuatu dengan mengembangkan gagasan atau ide tentang subjek yang dipelajari gitu. Jadi kita lihat subjeknya nih, misalkan kita lihat kupu-kupu, kupu-kupu teh kieu cerah kitu nya cek Sunda teh nama. Oke, ini yang terakhir ya guys, yaitu ada 2 poin lagi, case based learning. Case based learning itu mempelajari sesuatu berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi. Jadi misalkan kita teh hari ini jatuh teh kenapa kayak gitu dah umpamanya. Kita pelajari terus karena ini gitu. Yang terakhir, learning by exploring, yaitu mempelajari sesuatu dengan cara melakukan eksplorasi terhadap subjek yang hendak dipelajari. Bisa kita contohkan dengan cara healing ya guys. Kita
kita butuh healing, butuh explore gitu kan, explore keindahan alam. Nah, kayaknya cukup deh dari aku. Sekian dan terima kasih. Udah nonton. Jangan lupa like, subscribe juga. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat. Apabila banyak kekurangan, aku pribadi mohon maaf. Semoga dapat dikoreksi dan semoga yang baiknya itu dari Allah semata-mata, yang jeleknya itu dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Love you.